Subscribe ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Isna Duryati, gitu ya. Eh, Hari ini saya akan mulai mungkin untuk membuat video kembali, tapi dengan materi yang berbeda tentunya. Kalau kemarin kita buat materi dengan kurikulum 13, tapi kali ini saya kembali lagi dengan kurikulum yang berbeda, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, selamat datang semuanya di kelas 10. Sebenarnya di kelas 10 ini tidak ada matematika wajib atau peminatan, hanya matematika saja. Itu ya, perkenalkan nama saya Itsna Duryati. Dan apa saja yang akan kita pelajari untuk semester 1 ini? Kalau di sekolah saya, di semester 1 ini kita akan belajar tentang yang pertama ada eksponensial dan juga logaritma, yang kedua ada statistika, yang ketiga ada barisan dan deret, yang keempat ada vektor dan operasinya. Kalau untuk eksponen, statistika, dan juga barisan dan deret, saya yakin ini teman-teman semua udah nggak asing karena di SMP itu sudah pernah ya, sudah pernah dibahas sedikit-sedikit gitu. Terutama untuk eksponen, statistika, dan barisan. Tuh, langsung saja mari kita belajar untuk bab yang pertama yaitu tentang eksponen dan logaritma. Tentunya ini akan ada beberapa video ya untuk bab satu ini. Yang pertama kita akan membahas tentang eksponen terlebih dahulu. Nah, coba kalian lihat di sana. Di sana ada seorang peneliti yang kira-kira sedang meneliti apa ya? Itu dengan menggunakan mikroskop ya itu kalau tidak salah. Sedang apakah mereka gitu? Mereka sedang meneliti. Tuh, di sini kalian bisa lihat seorang ilmuwan sedang meneliti perkembangan bakteri menggunakan mikroskop. Dalam penelitiannya, ilmuwan tersebut menyimpulkan bahwa bakteri akan membelah diri setiap 5 menit. Pada awal penelitian hanya terdapat 15 bakteri. Setelah 5 menit, bakteri menjadi dua kalinya, yaitu menjadi 30, 2 dikali 15. Setelah 10 menit berikutnya, bakteri menjadi dua kalinya lagi, berarti 2 kali 30 tadi, atau bisa kita tuliskan jadi 2 kali 2 kali 15, yaitu menjadi 60. Begitu seterusnya. Jadi setiap 5 menit bakteri tersebut akan menjadi dua kali lipatnya. Nah, pada penelitian tersebut, ilmuwan tersebut dapat menyimpulkan bahwa bakteri akan membelah diri setiap 5 menit. Pada awal penelitian hanya terdapat 15 bakteri. Setelah 5 menit, bakteri tersebut menjadi 30. Pada 10 menit berikutnya, bakteri tersebut menjadi 60, begitu seterusnya. Nah, coba kita lihat, bisa kita lihat pada tabel berikut ini, menit yang ke 0 atau pada awalnya itu hanya ada 15 bakteri yang diteliti. 5 menit berikutnya atau periode pertama itu menjadi 30, berarti 2 kali 15. Selanjutnya pada 5 menit berikutnya atau menit ke-10 itu menjadi 60, yaitu dua kalinya dari yang sebelumnya. Atau bisa kita tuliskan jadi 2 kali 2 kali 15. Nah, untuk menit ke-15 itu kira-kira berapa ya bakteri yang akan dihasilkan? Atau di sini bisa kita tuliskan, ini berarti masuk ke periode ketiga. Berarti perkembangbiakan bakteri tersebut masuk ke periode ketiga, berarti di sini berapa? 2 dikali 60, yaitu 120. Tapi 2 kali 60 ini bisa kita uraikan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 15 sama dengan 120. Jadi 15 menit itu sudah menjadi 120. Nah, bagaimana dengan 20 menit? Itu periodenya berarti ini periode keempat. Banyak bakterinya berapa? Berarti 2 dikali 120 berapa? 240 ya.
Bisa kita tuliskan jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 15. Tuh. Nah, ini itu bisa kita tuliskan dalam bentuk pangkat. Kita bisa tuliskan dalam bentuk pangkat. Contohnya yang ini, berarti ini 2 pangkat berapa? Karena 2-nya ada 1, berarti 2 pangkat 1 dikali 15. Kalau yang ini berarti kita tuliskan dalam bentuk pangkat gimana? 2 pangkat 2 dikali 15. Kalau yang ini berarti 2 pangkat 3 dikali 15. Yang ini berarti 2 dipangkat 4 dikali 15 dan seterusnya. Jadi bakteri tersebut akan menjadi 2 kali lipatnya dari yang sebelumnya. Nah, dari pangkat-pangkat tersebut pada eksponen itu artinya adalah pangkat gitu ya. Jadi ini nanti materinya tentang perpangkatan. Itu untuk pembelajaran awal kita mengingat sedikit tentang pangkat, ya, bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat itu ada apa aja? Coba kita lihat pangkat bulat positif. Itu jika A elemen bilangan real dan N elemen bilangan bulat positif, maka A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali. Bentuk A pangkat N dapat dituliskan sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai A-nya itu sebanyak N faktor. Misalkan contohnya tuh 3 pangkat 5. Berarti 3-nya harus ada sebanyak ini, sebanyak 5. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini dinamakan dengan N faktor karena di sini 5 berarti ada 5. Tuh. Nah, N itu merupakan bilangan pangkat atau bisa kita sebut dengan eksponen. Selanjutnya A itu disebut dengan bilangan pokok. A itu disebut dengan bilangan pokok. Itu untuk definisi dari bilangan pangkat. Next, selanjutnya ada pangkat bulat 0, berarti pangkatnya itu 0. Jika A elemen bilangan real dan A itu tidak sama dengan 0, berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Misalkan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu nilainya berapa? Ya 1. Gitu. Selanjutnya 3 pangkat 0, nilainya berapa? 1. 10 pangkat 0, nilainya berapa? 1. 1000 dipangkatkan 0, nilainya juga 1. Jadi angka berapapun gitu. Angka berapapun kalau dipangkatkan dengan 0, nilainya adalah 1. Tuh. Diingat-ingat ya, angka berapapun kalau pangkatnya adalah 0 itu sama dengan 1. Kecuali 0 pangkat 0. 0 pangkat 0 itu bukan 1. Selanjutnya ada pangkat bulat negatif. Jika A elemen bilangan real dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan N elemen bilangan bulat positif, berlaku A pangkat min N itu sama aja dengan 1 per A pangkat N. Contohnya seperti ini. Saya punya 2 pangkat min 3. Biar pangkatnya ini menjadi positif, maka saya buat jadi 1 per 2 pangkat 3. Misalkan lagi 5 pangkat min 7. Berarti agar menjadi pangkatnya menjadi positif, maka jadi 1 per 5 pangkat 7. Nah, kalau seperti ini, Bu, 1 per 5 min 2. Biar pangkatnya menjadi positif gimana? Ya dinaikkan ke atas, sama aja dengan 5 pangkat 2. Kalau di bawah negatif, dia naik ke atas jadi positif. Kalau di atas negatif, maka turun ke bawah jadinya positif, kebalikannya. Misalkan lagi 10 pangkat 1 per 10 pangkat min 3. Berapa?
Biar jadi positif berarti 10 pangkat 3. Seperti itu untuk pangkat bulat negatif. Nah, ada beberapa sifat-sifat eksponen jika A dan B elemen bilangan real, serta P dan Q elemen bilangan bulat berlaku sifat-sifat berikut. A pangkat P dikali dengan A pangkat Q, maka bisa kita tuliskan jadi A pangkat P plus Q. Jadi bilangan pokoknya ini harus sama ya. Ini harus sama, kuncinya di sini. Kalau di sini 2 ya di sini harus 2. Misalkan saya punya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 ditambah 3. Itu berapa? 2 pangkat 5. Terus untuk yang B, A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P min Q. Tuh. Contohnya misalkan 5 dipangkatkan dengan 5 per 5 pangkat 3. 5 pangkat 5 dikurangi dengan 3 sama dengan 5 pangkat 2. Nah, kalau misalkan seperti ini, 2 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5, apakah boleh menjadi 2 pangkat 5 dikurangi 5? Ini tidak boleh, karena apa? Bilangan pokoknya berbeda. Itu ya, tidak boleh. Ini juga berlaku untuk yang A. Yang A itu tidak boleh kalau bilangan pokoknya berbeda. Harus sama bilangan pokoknya. Yang C ada A pangkat P dipangkatkan lagi dengan Q, maka A sama dengan P kali Q. AB pangkat P sama dengan A pangkat P dikalikan dengan B pangkat P. A per B dipangkatkan dengan P, maka sama aja dengan A pangkat P per B pangkat P. Dan A pangkat P per Q, maka bisa kita ubah menjadi bentuk akar seperti ini. Misalkan yang ini ya, saya punya 2 pangkat 2 per 3 gitu. Bisa kita tuliskan dalam bentuk akar, yaitu di sini 2. Yang ini pindah ke sebelah sini dan yang bawah pindahnya ke depan sini. Kalau misalnya saya punya akar 5, ini pangkatnya 1, ini kalau nggak ada tulisannya berarti pangkatnya 2, akar 2. Maka kalau kita jadikan dalam bentuk pangkat, ini menjadi 5, 1 per 5 pangkat 1 per 2. Nah, seperti itu. Contoh yang lainnya kayak gitu. Itu untuk sifat-sifat eksponensial. Next, coba kita lihat beberapa contoh. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 contoh. Coba dicari hasilnya menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Coba kita analisis dulu yang soal yang A. Bilangan pokoknya apa sudah sama? Sama ya, ini 2, ini 2, ini 2 juga sama. Berarti ini bisa kita gunakan yang pertama, yaitu yang ini tadi. Kita bisa gunakan ini. Karena bilangan pokoknya sama, maka bisa kita gunakan rumus yang ini atau sifat yang ini, yaitu pangkatnya tinggal dijumlahkan. Nah, Bu, kok itu yang terakhir duanya nggak punya pangkat gitu. Kalau nggak punya pangkat, itu berarti pangkatnya adalah pangkat 1. Berarti ini gimana cara menyelesaikannya? 2 dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan 4 ditambah dengan 1. Berarti 2 pangkat 2 tambah 4, 6, 6 tambah 1, 7. 2 pangkat 7. Selanjutnya yang B, kita cek apakah bilangan pokoknya itu sama. Oh iya, ini 9, ini juga 9. Berarti ini kita bisa gunakan sifat keberapa? Sifat yang nomor B. Kalau bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya yang atas dikurangi pangkat yang bawah. Next, berarti ini 9 pangkat 7 dikurangi dengan 5 sama dengan 9 pangkat 2. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya?
Karena tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal yang C. Kalau ini berarti kita pakai sifat yang nomor berapa? Yang bentuknya seperti ini, kita pakai sifat yang C. Ya, yang ini. Berarti A pangkat P dikalikan dengan pangkat Q. Dipangkatkan lagi dengan Q gitu ya maksudnya. Maka rumusnya adalah A pangkat P kali Q. Biasa. Pangkatnya aja tinggal dikalikan. Berarti ini 3, 2 dikali 3. Berapa? 2 kali 3, 6. Berarti 3 pangkat 6. Lah gimana sama yang D? Kalau yang D ini, next ya, di sini kita kerjakan di sini biar lebih longgar. Yang ada di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Yang ada di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Ini ada X, ini juga ada X. Berarti X, pembagian, ingat bahwa ini ada pembagian. Kalau pembagian berarti gimana? Dikurangi. Karena ini ada min, berarti sini min 2. Tuh ya. Selanjutnya Y. Y-nya sama, ini juga pembagian. Sama-sama Y, sama-sama Y. Ini pembagian, berarti 3 dikurangi dengan 4 pangkat 3. X min 1 ditambah dengan min ketemu min, jadinya kan plus ya. Min 1 ditambah 2. Y pangkat 3 min 4. 3 min 4 itu berapa? 2 ini telu, kurangi 4, berarti min 1. Maka X min 1 ditambah 2, 1. Y pangkat min 1 per 2 pangkat 3. Sekarang ini perkalian, berarti kalau seperti ini tinggal dikalikan aja. X pangkat 1 dikali 3 di pangkat 3. Y-nya pangkat min 1 kali 3, berarti ini min 3. Per 2-nya juga dikalikan dengan pangkat 3, berarti 2 pangkat 3. X pangkat 3 per 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Berarti ini 8 ya. Ini kan Y-nya bentuknya pangkatnya negatif ya. Biar jadi positif gimana? Karena ini di atas itu bentuknya negatif, maka harus kita turunkan. Biar bentuknya jadi positif. Tuh, sudah selesai. Berarti sampai di sini bentuknya sudah positif semua dan sudah bentuk yang paling sederhana. X sama Y boleh nggak jadi 3 tambah 3? Atau 3 kurangi 3? Nggak boleh ya, karena ini bilangan pokoknya berbeda. Nah, cukup sekian itu dulu yang bisa saya jelaskan untuk kali ini. Dicoba ada 4 soal. Silahkan dicoba di bukunya masing-masing. Setelah itu nanti kita bahas bareng-bareng. Tuh, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.